Jika kita melihat suatu di mana pemerintah sipil suatu negara digulingkan secara paksa oleh kelompok pimpinan militer yang kemudian mengambil alih seluruh kendali negara, maka itulah yang disebut dengan juntan militer. Kata juntan sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti dewan atau komite. Sehingga secara harfiah juntan militer adalah pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok perwira tinggi militer, bukan oleh satu orang diktator tunggal saja, meskipun biasanya tetap ada satu jenderal yang bertindak sebagai ketua dewan tersebut. Sejarah awal kemunculan sistem ini banyak tercatat pada abad ke-20. Terutama di wilayah Amerika Latin seperti Argentina, Chile, dan Brazil, serta beberapa negara di Afrika dan Asia, termasuk tetangga kita Myanmar. Biasanya juntan militer tidak lahir dari proses pemilu yang damai, melainkan muncul melalui sebuah aksi bernama kudeta. Jika perebutan kekuasaan secara mendadak dan ilegal menggunakan kekuatan senjata. Alasan kenapa sistem pemerintahan ini bisa ada di suatu negara umumnya dipicu oleh kondisi internal negara tersebut yang sudah sangat kacau, seperti krisis ekonomi yang parah, korupsi massal yang dilakukan oleh politisi sipil, ketidakstabilan politik, atau adanya ancaman perang saudara. Dalam situasi mendesak seperti ini, pihak militer seringkali merasa memiliki kewajiban moral untuk turun tangan guna menyelamatkan negara dari kehancuran, memulihkan ketertiban, dan membersihkan pemerintah dari oknum-oknum yang dianggap tidak kompeten. Sama seperti sistem otokrasi lainnya, juntan militer memiliki kelebihan dan kekurangan yang sangat kontras. Kelebihannya terletak pada kemampuannya untuk memulihkan keamanan nasional dan ketertiban umum dengan sangat cepat karena militer memiliki rantai komando yang tegas dan kekuatan fisik yang besar untuk meredam kerusuhan. Pengambilan keputusan di bawah dewan militer juga menjadi sangat efisien tanpa adanya hambatan dari perdebatan politik, sehingga kebijakan darurat bisa langsung dijalankan demi menstabilkan keadaan ekonomi atau keamanan yang sempat kolaps. Namun terkadang di sisi lain, kekurangan terbesar dari juntan militer adalah hilangnya iklim demokrasi di mana konstitusi negara biasanya dibekukan, pemilu ditunda tanpa batas waktu yang jelas, dan hak-hak sipil masyarakat dipaksa dipangkas habis. Warga negara kehilangan kebebasan berpendapat, demonstrasi dilarang, dan siapa saja yang mengkritik jalannya pemerintah anak dewan militer ini akan menghadapi tindakan represif atau penangkapan sewenang-wenang. Selain itu, karena perwira militer pada dasarnya dilatih untuk bertempur dan menjaga pertahanan, mereka seringkali tidak memiliki keahlian yang cukup dalam mengelola diplomasi internasional dan kebijakan ekonomi makro, yang pada akhirnya justru bisa membuat negara tersebut terisolasi dari sanksi dunia internasional dan memiliki kemerosotan ekonomi yang lebih parah. Kesimpulannya ialah juntan militer sejatinya merupakan bentuk pemerintahan darurat yang lahir dari situasi krisis mendalam, di mana kekuatan senjata digunakan untuk menggantikan hukum sivil demi menciptakan ketertiban instan. Walaupun terkadang sistem ini sangat efektif dalam menghentikan kekacauan dan memberikan stabilitas keamanan dalam jangka pendek, juntan militer bukanlah solusi yang ideal untuk keberlanjutan juga jangka panjang karena mengorbankan hak asasi manusia, juga mematikan kebebasan rakyat, serta seringkali membawa ketidakpastian ekonomi akibat sanksi luar negeri.